Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ujian akhir praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web dengan studi kasus sistem pendataan pasien COVID-19 untuk kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Muhammad Taufik Novianto, NIM 100. Dan saya Najamuddin Javier dengan NIM 131. Dan saya Ahmad Rizky Rino Saputra, NIM 90. Baik, untuk selanjutnya akan langsung dijelaskan dari sistem kami, yaitu sistem pendataan pasien COVID-19. Untuk Mas Rino dipersilakan. Jadi untuk halaman utama pada saat menjalankan sistem ini pertama kali yaitu halaman login. Di sini ada form untuk username dan password, kemudian tombol login. Pada sistem ini halaman login hanya ada satu, jadi sistem akan secara otomatis mengetahui akun mana yang masuk ke halaman admin dan akun mana yang masuk ke halaman user. Yang pertama, dilihat admin dulu. Di sini admin memiliki username admin. Kemudian diklik login. Dan akan masuk ke halaman login. Pada halaman utama, halaman home, pada sistem ini dijelaskan deskripsi singkat mengenai sistem. Kemudian halaman selanjutnya adalah data admin. Di halaman data admin ini, data administrator. Di sini admin bisa menambahkan akun dengan mengisi username dan password. Kemudian nama lengkap dan role yang dipilih. Kemudian ID. Untuk pembuatan akun baru, diperlukan pembuatan informasi pasien terlebih dahulu karena kolom ID ini diambil dari informasi pasien. Jadi tidak bisa menambahkan sebelum menambahkan pada halaman informasi pasien. Kemudian selanjutnya adalah edit data. Di sini digunakan untuk mengkoreksi kesalahan apabila ada kesalahan. Di edit data admin ini atau user bisa diganti username, kemudian passwordnya, lalu nama lengkap. Kemudian untuk role dan ID-nya tidak dapat diubah. Dan fungsi selanjutnya adalah hapus, untuk menghapus akun. Lalu halaman selanjutnya adalah data pasien. Di halaman ini admin bisa melihat rekor dari tiap pasien. Misalkan dilihat bulan Juni tahun 2021, kemudian ID-nya dipilih ID berikut ini, kemudian tampilkan data, maka akan muncul aktivitas dari kondisi dari pasien tersebut dengan ID ini pada tanggal yang telah direkam. Kemudian di bawah ini ada totalnya tiap bulan. Kemudian halaman informasi pasien di sini digunakan untuk menyimpan nama lengkap, ID, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kota, golongan darah, dan status tiap pasien. Untuk status ini diganti oleh admin secara manual, jadi sistem tidak dapat otomatis mengganti ini.
Kemudian di halaman ini juga terdapat fungsi tambah data, kemudian edit dan hapus. Di sini akan didemonstrasikan pembuatan akun baru, yaitu dengan cara menambahkan data pasien terlebih dahulu. Misalkan ID berikut ini dengan nama lengkap. Kemudian untuk tanggal lahirnya bisa dipilih dengan tombol simbol tanggal. Untuk pengisian diperlukan mengisi keseluruhan, karena apabila tidak diisi seluruhnya maka akan muncul keterangan harus mengisi. Kemudian ketika seluruh form telah terisi, bisa disimpan dan akan muncul pada tabel berikut. Kemudian setelah informasi pasien diisi, selanjutnya adalah pembuatan akun pada halaman data administrator. Tambah data, kemudian username-nya diisi. Kemudian nama lengkapnya, lalu role yang dipilih, misalkan user, kemudian ID-nya. Apabila pengisian data di informasi pasien telah benar, maka seharusnya di ID akan muncul yang telah dibuat tadi. Yang jika berhasil akan diberi keterangan dan akan muncul di tabelnya. Selanjutnya adalah fungsi laporan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk halaman laporan di sini terdapat pop-up yaitu laporan data pasien. Di sini tertulis laporan dari seluruh informasi pasien. Jadi di sini bisa mencetak atau print. Di sini terdapat pilihan bisa menyimpan untuk sebagai file PDF ataupun dicetak print secara fisik. Kemudian untuk FAQ di sini halamannya berisi tentang tanya jawab seputar COVID-19. Jadi di sini berisi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh setiap orang atau berisi berbagai tips bagaimana cara untuk mencegah dan menjaga diri dari virus COVID-19. Kemudian di bagian header di atas, di sini tertulis admin. Ini menandakan akun yang sedang digunakan atau akun yang sedang di login pada sistem, yaitu berposisi atau role-nya sebagai admin. Seperti itu. Kemudian sekarang lanjut untuk bagian tampilan user. Jadi ini di logout terlebih dahulu. Di sini terdapat halaman login, jadi tadi sudah membuat akun baru, yaitu triple D, bisa dimasukkan. Kemudian ada beberapa perbedaan untuk tampilan user dengan admin. Untuk halaman yang pertama, home di sini masih sama dari halaman admin dengan user, yaitu deskripsi dari sistem kami, yaitu Sipancov. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu
cek mandiri hari ini. Jadi untuk halaman cek mandiri hari ini pertama-tama berisi tentang himbauan untuk melakukan social distancing, kemudian ada tombol lanjut. Di dalam halaman ini terdapat self check up, yaitu kuesioner yang menentukan kondisi dari pasien yang nantinya akan dilihat hasil akhirnya ketika pasien mengisikan kondisi sesuai tubuhnya. Di sini bisa kita coba untuk mengisinya. Misal untuk yang pertama di sini diisi ya. Untuk pilihannya terdapat dua, yaitu ya atau tidak. Saat ini saya merasa batuk, rasakan pilek, tidak. Kemudian yang nomor 4, saat ini saya sedang merasakan sakit tenggorokan, tidak. Yang nomor 5 adalah sesak nafas, juga tidak. Saat ini saya merasakan menggigil karena kedinginan. Bisa jadi ya, karena cuaca di sini mungkin sering hujan, jadi bisa jadi kedinginan. Kemudian langsung saja ke bawah. Di sini terdapat dua tombol simpan atau batal. Jadi untuk melanjutkan kita klik tombol simpan. Nah, dari hasil kuesioner tadi bisa muncul hasil akhirnya bahwa kondisi pasien setelah mengisi kuesioner yaitu tergolong sehat. Akan tetapi Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi terdapat himbauan. Jadi kuesioner ini bukan indikator nyata mengenai kondisinya, namun hanya prediksi. Jadi untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi sesuai bidangnya atau dokter yang ahli. Kemudian untuk cek mandiri hari ini sudah selesai. Selanjutnya adalah halaman data pasien yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu masuk pada data pasien. Pada menu data pasien ini akan terlihat sebuah pilihan tampilkan data yang merupakan tampilan dari data user itu sendiri. Misalkan sebelumnya yaitu user dengan nama lengkap DDD melakukan pengecekan pada bulan ini, berarti kita dapat mengeceknya lewat bulan, pilih bulan Juli, lalu pilih tahun 2021, kemudian tampilkan data. Maka yang muncul hanya satu, dikarenakan akun ini baru membuat dan belum mencoba pada bulan sebelum-sebelumnya. Ya, misalkan ini, maka tidak akan muncul datanya. Karena akun baru dibuat. Lalu pada menu informasi pasien, terdapat menu-menu user yang telah mencoba atau tes pada website ini. Misalnya tadi user yang baru membuat akun yaitu DDD, maka akan langsung muncul di tabel di bawah. Nah, lalu pada laman laporan ini berfungsi untuk mencetak atau menyimpan file data dari pasien yang telah kita mengklik cetak, maka akan muncul menu seperti berikut ini. Lalu ada pilihan untuk print atau menyimpan dalam bentuk PDF.
Nah, lalu selanjutnya pada menu fact, kurang lebih seperti sebelumnya pada menu admin, yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan pada kasus corona ini, COVID-19. Ya, kurang lebih sekian, mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator. Untuk tambahan, jadi perbedaan dari halaman admin dan user adalah untuk data pasiennya pada user hanya bisa melihat dirinya sendiri. Kemudian untuk halaman informasi pasien tidak dapat ditambahkan data maupun edit atau hapus pada user. Kemudian sama dengan halaman admin, pada sebelah kiri logout ada nama lengkap dari akun yang telah login, kemudian role-nya. Kemudian untuk tambahan juga, misalkan saya login dengan akun Rino, maka nama lengkap akan muncul di sini dengan role-nya. Kemudian penjelasan lebih detail lagi untuk cek mandiri hari ini. Apabila menjawab kuesioner dengan jawaban yang telah ditentukan pada programnya, dapat juga menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi sebelumnya pada akun Triple T adalah sehat, pada kali ini adalah gejala, karena ada 3 kondisi dalam sistem ini. Dan kondisi tersebut bisa dilihat di data pasien, yaitu ada sehat, gejala, dan bahaya. Kemudian karena akun ini telah melakukan cek mandiri, apabila dilakukan lagi, maka tidak bisa, karena sistem mengetahui bahwa hari ini telah melakukan check up. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai sistem pendataan pasien COVID-19 atau sistem Sipencov dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok memohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.